Bismillahirrahmanirrahim. Tilka ayatul kitabil hakim, hudaw wa rahmatan lil muhsinin, allazina yuqimunas salata wa yu'tunaz zakah wa hum bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Surat Luqman ayat 2 sampai ayat 5. Inilah ayat-ayat Al-Quran yang mengandung hikmah, di mana ayat-ayat Al-Quran itu menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang berbuat baik, yaitu orang yang mendirikan sholat dan orang yang membayar zakat, serta orang yang yakin ada hari akhirat. Orang-orang seperti inilah yang akan mendapat petunjuk hidayah dari Tuhannya, dan mereka inilah orang yang termasuk golongan orang yang menang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, kita beri judul ceramah zuhur kita pada hari ini, Al-Quran menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang yang berbuat baik. Setiap kita ingin mendapat hidayah, mendapat petunjuk Allah dan rahmat Allah. Tapi ada kuncinya, ada syaratnya. Syaratnya kita harus berbuat baik, rajin berbuat baik waktu hidup di muka bumi ini. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah engkau sebagaimana Allah telah banyak berbuat baik kepadamu. Surat Al-Qasas ayat 77. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berbuat baiklah kamu, sesungguhnya Allah mencintai orang yang berbuat baik. Kaum muslimin, kapan bisa Al-Quran yang mengandung hikmah menjadi petunjuk dan rahmat itu bagi orang yang berbuat baik? Ketika orang itu paham dengan Al-Quran. Kalau dia tidak paham dengan Al-Quran, tidak bisa Al-Quran itu menjadi petunjuk dan rahmat baginya. Maka untuk itu kita harus mampu melakukan 6M terhadap Al-Quran. M yang pertama, mempelajari Al-Quran. Al-Quran kita pelajari tidak ada batas, sampai mati, Pak. Bukan sampai pandai baca Al-Quran itu selesai, enggak, sampai mati. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari ayunan sampai ke liang lahat. Setiap kita dituntut sediakan waktu untuk mempelajari Al-Quran. Jangan hanya pandai mempelajari IT, ilmu teknologi hebat, tapi Al-Quran hampa, tidak ada waktu mempelajarinya. Ini celaka manusia, Pak. IT itu hanya untuk mendukung kehidupan dunia saja, tidak ada kaitan dengan akhirat. Betapapun hebatnya kita ilmu komputer, ilmu teknologi, tapi ketika kita jadi mayat, tidak ada artinya lagi, tidak ada mananya itu. Makanya untuk mendukung kehidupan dunia saja, dan bisa untuk memanfaatkan persiapan menuju akhirat. Justru itulah kaum muslimin
Mari setiap kita sediakanlah waktu untuk mempelajari Al-Quran. Mempelajari Al-Quran bisa sendiri, bisa dengan ada guru. Tanpa kita mempelajarinya tidak mungkin kita pandai, Pak. Tonggak macu, tonggak musaji, ketiga tonggak balai-balai, biar tuangku, biar imam khati, baraja maka pandai. Maka itu mari setiap kita, Pak, sediakanlah waktu mempelajari Al-Quran. Yang kedua adalah membaca Al-Quran. Al-Quran perlu dibaca dengan baik. Apalagi lah gaek-gaek modeko, Pak. Coba tanya, kapan kita mempelajari Al-Quran? Pandai Bapak sekarang kapan? Mungkin waktu SD dulu saja. Waktu TK, MDA, TPA sudah itu tidak ada mempelajari lagi. Wajar bacaan kita banyak salah. Nan panjang tidak dipanjangkan, nan pendek tidak dipendekkan, lain maknanya, Pak. Maka itu bacalah rattilil Qur'ana bitartila. Bacalah Al-Quran dengan tartil, dengan betul dan benar. Kalau dapat kita ada nama tahsin, membetulkan bacaan Al-Quran kembali, Pak. Karena Al-Quran ini makhrajnya, tempat keluar huruf itu kalau salah-salah lain artinya, Pak. Misalnya shin dengan sin berbeda. Insya Allah, jika Allah menghendaki. Lalu Pak baca insya Allah, mirip-mirip tapi lain maknanya. Kalau insya Allah, jika Allah jahat. Sa'a yasu'u, Allah jahat artinya. Maka untuk itu betulkan bacaannya, belajar kembali bagaimana membaca huruf-huruf ayat-ayat Al-Quran itu dengan baik dan betul. Kaum muslimin, apalagi kita baca cepat-cepat, buru-buru pula. Bacaan-bacaan sholat itu kan kalimat-kalimat yang harus betul bacanya, Pak. Lebih-lebih ketika kita membaca Al-Fatihah. Kalau kita baca buru-buru, cepat-cepat, pasti salah semuanya itu, Pak. Tidak benar itu. Maka tidak boleh bacanya cepat-cepat, sahangok. Saya baca Al-Fatihah itu tidak boleh. Harus bacanya benar dan betul. Yang ketiga, menterjemahkan Al-Quran ke bahasa kita. Karena Al-Quran berbahasa Arab. Awak orang Minang, orang Padang, tidak nyambung loh, Pak. Kalau tidak kita terjemahkan ke dalam bahasa kita. Bahasa Indonesia boleh, bahasa Minang silakan terjemahkan. Dengan kita menerjemahkan Al-Quran itu baru bisa yang keempat, memahami ayat Al-Quran. Itulah namanya tafsir. Apa itu tafsir Al-Quran? Bayanul Quran istakhraju ahkamihi wa hikami, menjelaskan pengertian ayat-ayat Al-Quran serta mengeluarkan hukum dan hikmah yang terkandung di dalamnya. Tidak tahu kita hukumnya, Pak. Di mana munculnya sholat itu wajib, mana munculnya zakat itu wajib, itu setelah kita mentafsirkan Al-Quran. Baru yang kelima, mengamalkan. Kita amalkan, Pak. Kalau tahu kita hukumnya ini haram, harus kita jauhi. Ini wajib, harus dilaksanakan. Jangan coba-coba untuk melanggar ketentuan Allah tersebut. Yang keenam, mengajarkan pada orang lain. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu orang yang mempelajari Al-Quran dan